Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kawan Inaba di program Inaba TV, podcast Inaba TV. Kali ini kami dari LPPM Inaba akan membawakan nama programnya adalah Berlian nih Pak ya. Berdampak lewat penelitian dan pengabdian masyarakat. Oke, kawan Inaba, kali ini saya mengundang salah seorang dosen yang sudah berhasil mendapatkan hibah di tahun 2024 nih. Ya, hibah di LPPM karena Back to Saintek Dikti ya Pak ya. Nah itu kebetulan Bapak ambil di penelitian ya, di penelitiannya. Kita akan bincang-bincang nih ya sama Pak Ridwan SEME ya Pak ya. Oke, yang telah berhasil menangkan hibah penelitian dengan temanya apa yang diambil Pak ya? Perilaku manajemen keuangan. Nah, perilaku manajemen keuangan. Nah, ini unik nih ya. Kenapa manajemen keuangan ada perilakunya ya? Selama ini perilaku tuh ya konsumen. Oke, objeknya lebih kemana nih Pak? Objeknya ke UMKM, Bu. Oh, UMKM. Khususnya di Kota Bandung ya. Oh, Kota Bandung ya, skupnya ya, Kota Itu. Bandung. Kenapa Pak UMKM? Ada apa nih UMKM di Kota Bandung kok menarik Bapak nih untuk mendirikan riset? Baik, terima kasih Bu Ida sudah diundang ke podcast Inaba TV ya gitu ya. Jadi ya tadi yang seperti yang sudah dikatakan, saya alhamdulillah berhasil lolos ya hibah dari penelitian dengan skema ya penelitian dasar pemula. Jadi pertanyaannya kenapa mengambil UMKM ya gitu ya Bu ya. Jadi kalau memang dilihat ya datanya sendiri memang di Kota Bandung ini data tahun 2023. Jadi dia lumayan besar Bu UMKM itu ya. UMKM di Kota Bandung itu nilainya bisa sampai atau jumlahnya itu bisa sampai 10% lebih gitu. 10% lebih UMKM di Kota Bandung. Sisanya berarti kan industri gitu ya, manufaktur dan sebagainya. Nah, kemudian kenapa jadi concern ya UMKM di Kota Bandung? Karena kalau dilihat tadi yang 10%-nya itu ternyata menyumbang hampir 90% pendapatan asli daerah gitu. Pendapatan asli daerah dan bahkan sampai ke nasional gitu. Jadi memang kenapa kita bisa bertahan juga pada saat kemarin COVID ya? Ya karena memang kita ditopang juga oleh UMKM. Gitu menurut data dari Badan Pusat Statistik. Iya. Nah, UMKM yang dilirik ini yang mana nih Pak? Bidangnya atau industrinya, jenisnya apa nih Pak? Oke, ya. Untuk UMKM sendiri kan sebenarnya banyak ya macamnya gitu ya. Nah, cuman memang yang jadi responden di penelitian ini memang kita lebih banyak kalau dilihat gitu ya dari datanya memang lebih banyak ke fashion dan juga kuliner karena memang kan Kota Bandung itu Bandung ya. Iya, Kota Bandung kan memang didominasi oleh kuliner dan fashion gitu ya. Banyak dari luar kota masuk gitu dari Jakarta dan sekitarnya juga pasti ke Bandung nyari apa nih? Nyari fashion, kalau enggak ya kulinernya gitu. Jadi memang itu yang jadi responden kita sih. Menarik nih ya. Tapi sekarang saya penasaran, kuliner UMKM lalu tiba-tiba ambilnya tentang bahwa ada perilaku manajemen keuangan. Nah, ya ada konsumer. Kalau saya sih biasa ketahuinya consumer behavior, Pak. Betul. Gitu ya. Sekarang ada financial behavior ya. Berarti nah, kayak seperti apa nih? Mungkin kawan Inaba bisa dikasih tahu juga nih. Baik. Jadi kenapa kita ngambil perilaku manajemen UMKM ya, perilaku manajemen keuangannya kenapa? Jadi kalau kita ngelihat data, memang UMKM ini kan skupnya kecil ya. Sebenarnya dia masih ukurannya paling 1, 2, 3 karyawan lah ibaratnya gitu ya. Jadi kan kalau dari levelnya kan ada mikro, kemudian kecil, menengah. Nah itu kan memang kalau didominasi ya di Kota Bandung itu memang didominasi oleh usaha yang mikro sama kecil gitu. Nah mereka tuh biasanya ketika mau berkembang atau sudah berkembang jalan anggap 6 bulan, 1 bulan, dia biasanya tuh kadang-kadang tiba-tiba dia gulung tikar, tiba-tiba misalkan hilang gitu ya, misalnya ibu misalnya suka beli gitu kan di toko tertentu atau ini tuh kemana ya tiba-tiba hilang nih, nggak ada, oh ternyata gulung tikar atau bisa jadi terlilit utang dan lain sebagainya. Nah ini yang menarik nih, jadi ternyata data dari BPS kemudian dari Bank Indonesia ternyata jumlah kredit macet khususnya di UMKM itu meningkat dari tahun 2023 ke tahun 2024 gitu. Jadi itu yang jadi menggelitik nih. Kota Bandung kan kotanya fashion, kotanya kuliner ya, tapi ternyata keberhasilan atau jumlah yang sekian banyak itu ternyata
UMKM-nya ternyata ada masalah nih, khususnya di pengelolaan keuangan. Gitu. Nah, itu yang jadi concern kami melakukan penelitian, sebenarnya ada masalah apa gitu kan. Apa sih yang punya dampak lebih besar atau pengaruhnya di mana nih yang menghasilkan si perilaku manajemen keuangannya tuh menurun. Kalau saya lihat di sini memang dari data gitu ya, ada data yang tadi yang sudah disebutkan. Jadi jumlah kredit macetnya meningkat nih Bu, dari 3,88 ke 3,98. Kemudian tadi dari penelitian sebelumnya ada ya, penelitian sebelumnya dari salah satu bank gitu ya, bank swasta menyebutkan bahwa indeks kesehatan dari si UMKM juga ternyata menurun gitu, atau boleh dibilang masih di bawah standar lah. Standarnya kan mungkin yang bagusnya kan 80 dari skala 100, dia ada hanya 56%, kemudian ada 20% gitu. Indikatornya pengelolaan keuangan, kredit manajemen, kemudian saving, dan juga cash flow manajemennya gitu. Jadi manajemen arus kas lah gitu ya, arus kas cash flow gitu. Nah ini secara indeks kesehatannya itu masih di bawah 60% bahkan gitu. Jadi kalau kita bilang ini jumlahnya besar, tapi ya gitu. Selama 6 bulan atau 1 tahun tiba-tiba hilang gitu. Kenapa gitu? Mungkin yang kelihatan viralnya mungkin banyak ya, tapi kalau dibandingkan dengan tadi 10%-nya jumlahnya, bahkan kalau tercatat itu kalau di penelitian saya tahun 2024 itu bahkan sampai 11 juta. 11 juta yang terdaftar di dinas koperasi. Tapi tahun berikutnya atau bahkan mungkin kurang dari itu jumlahnya bisa signifikan menghilang digantikan dengan jumlah UMKM yang baru gitu. Turnovernya tinggi ya Pak ya? Tinggi gitu. Kenapa nih gitu masalahnya? Nah, itu yang jadi concern kami. Ya kita teliti mengenai perilaku manajemen keuangan. Berarti kalau bisa saya ambil, apakah berartinya gini, apakah para UMKM itu berarti umumnya mereka mendanai bisnisnya itu lebih banyak dari modal asing ya Pak ya? Ya betul. Jadi awalnya kalau saya perhatikan memang awalnya dari modal sendiri gitu saja ya. Tapi modal sendiri itu sebenarnya bisa diteliti lebih jauh sih nanti di penelitian setelahnya gitu. Apakah dari keluarga kerabat, karena sebenarnya kalau kerabat kemudian juga teman dan lain sebagainya itu kan masuk juga modal asing ya sebenarnya kan. Jadi banyaknya seperti itu tuh. Dan kemudian ketika mereka berkembang atau bahkan sedang di masa sulit, itu biasanya mereka ya nambah modal lagi. Kalau dengan bahasa bisnisnya, padahal sebenarnya kan jadi kredit ya, kredit kur gitu. Nah itu yang data yang tadi saya ungkapkan itu adalah data dari perbankan sih sebenarnya gitu. Dia malah si rasio kredit macetnya gitu, artinya kan dia pembayarannya nggak lancar tuh gitu. Nggak lancar malah berkurang, jadi naik gitu angkanya, jadi lebih banyak yang dilihat ini ya Pak ya, maaf nih saya potong. Artinya tadi dengan berkembang dia ngambil kredit lagi untuk pengembangan modal, artinya kan sebetulnya usahanya jalan ya Pak ya, betul, seharusnya jalan gitu. Nah berarti sini permasalahannya adalah pengelolaan keuangannya, karena kan ketika kita mendapatkan kredit gitu ya ibaratnya, itu kan sebenarnya dalam perbankan itu kan pasti ada screening dulu kan di awal. Tapi pada saat pelaksanaannya kita kan nggak tahu, bisa jadi bukan dipakai semuanya untuk usaha, bisa jadi kan istilahnya kalau dari perbankan itu side streaming gitu kan, ada yang bawa konsumsi lah, ada tiba-tiba liburan dan lain sebagainya, atau bahkan sunatan anaknya atau bahkan misalnya pembelian aset yang sebenarnya nggak produktif gitu, tiba-tiba beli mobil, tiba-tiba beli motor dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang kita teliti. Nah ternyata menarik tuh kalau kita kuliti lebih lanjut, ternyata pengelolaan manajemen walaupun tadi besar malah ya bermasalah gitu kenyataannya. Tapi ini kan kok tadi ambil sumbernya dari bank ya, dari satu bank. Nah artinya bisa saya asumsikan bahwa peminjaman ini tuh ke bank ya, bukan ke ojol ya Pak ya. Aduh untungnya ya, bukan ojol, apa namanya? Ojol pinjol ya Pak ya, nggak ke pinjol ya. Oke, masih agak lumayan lah ya, masih agak benar ke situnya ya. Emang kalau kesannya 5C-nya kan diperhatiin Pak? Ya itu tadi kan ya, kalau ngomongin screeningnya pasti kan ya
bisa jadi bagus gitu kan, misalnya dari jaminan, Ya, kemudian betul. dari tabungan 3 bulan terakhirnya juga bagus, Aman, ya. aman. Tapi kan ya tadi gitu, ketika mendapatkan dana yang misalnya lebih dari hal yang biasa nih, misalnya dia cash flow-nya paling misalkan 10 sampai 50 juta misalnya setiap bulannya, tapi tiba-tiba dapat dana dari Kucuran perbankan dana, bisa ya. sampai 500 juta misalnya. Nah, ini kan kaget ya kan, bisa jadi mumpung nih misalnya Oke. ya kemudian skema dari perbankan juga kan sebenarnya untuk yang konvensional ya itu kan bahkan ada beberapa kur yang sifatnya tuh nggak selalu sesuai dengan permintaan, bisa jadi dia top up aja biar gede gitu misalnya. Padahal kebutuhan cash flow-nya hanya tadi 50 juta tapi bisa sampai 300, bisa sampai 500 gitu. Itu pengalaman juga sih sebenarnya. Ya. Oh, berarti di sinilah ya terlihat bahwa secara psikologis. Nah, ini ini owner berarti apa ya? Owner si pebisnis ini ya. Para pebisnis ini juga memang harus siap mentalnya ya. Jadi bukan siap untuk kaya, siap untuk miskin, siap untuk dapat uang besar ya, manage-nya ya. Oke, berarti kalau gitu kira-kira apa nih? Kan menarik nih tadi udah terlihat nih bahwa ternyata mengambil mengenai financial behavior ya tadi. Oke, berarti di sini artinya ditekankan kepada bagaimana perilaku si owner gitu ya. Nah, gimana nih kira-kira hasilnya atau proses berjalannya gimana nih gitu. Ya, jadi dalam penelitian kami ya gitu. Saya kebetulan ada 3 orang Bu ya. Jadi bukan saya sendiri. Tim ada ya, dosennya, Pak, ya? tim dosen. Kemudian satunya dosen itu dari psikologi gitu. Jadi kami mengusulkan ya satu dari psikologi, kemudian 2-nya dari akuntansi. Karena kan akuntansi itu sebenarnya ya bagi informasi juga ya, akuntansi sekarang bukan hanya biasanya kan kalau akuntansi keuangan itu jadinya hanya angka gitu kan. Kemudian jatuhnya jadi hanya laporan keuangan tok gitu. Ternyata sekarang kan memang perkembangan zaman akuntansi itu mulai juga beririsan dengan manajemen. Makanya nanti ada manajemen keuangan ya kan gitu ya. Kemudian ada juga irisannya dengan apa? Dengan psikologi. Di hal apa? Di hal perilaku. Jadi kita ada punya mata kuliah akuntansi perilaku gitu. Makanya di topik kali ini yang diambilnya adalah perilaku manajemen keuangan. Jadi tetap ada nuansa akuntansinya di sisi akuntansi dan manajemen. Nah, dari sisi psikologinya ada jadi perilaku manajemen keuangan. Nah, jadi hasil penelitian kami memang itu kita ngambil beberapa penelitian, beberapa variabel penelitian seperti literasi keuangan. Literasi keuangan itu kan kayak pengetahuan ya Bu ya, pengetahuan tentang keuangan, misalnya kalau dia ada tabungan, investasi gitu-gitu ya. Kemudian ada sikap, bagaimana sikap dia memilih mengambil atau tidak tuh. Misalnya kalau kredit tadi gitu atau mau diambil apa enggak, itu sikapnya itu. Kemudian pengalaman. Dia sudah punya pengalaman enggak sebelumnya, misalnya sebelumnya ini kalau ngomongin owner mungkin dia sudah pernah ngambil pinjaman, kemudian sudah pernah kalau tadi Ibu disinggung masalah pinjol mungkin ya, tapi kita kemarin random aja sih sebenarnya ya, nggak spesifik ngomongin apakah dia ngambil pinjamannya ke pinjol atau bank gitu, jadi secara umum aja. Kemudian dari sisi human resources-nya ada kepribadian dan juga kalau bahasanya adalah locus of control. Jadi locus of control itu kayak semacam kepercayaan diri untuk mengambil apakah si manajemen keuangan ini benar apa tidak gitulah kurang lebih. Nah, yang jadi hasilnya adalah ternyata dari sekian banyak variabel yang diduga mempengaruhi perilaku manajemen keuangan, mayoritas itu ternyata memiliki pengaruh yang negatif Bu gitu. Jadi sebenarnya nggak ada pengaruhnya ya? Ada pengaruhnya. Sedikit sorry ya mungkin ya. Cuman jadinya terbalik gitu. Jadi kalau misalnya ini pengetahuan tentang kredit, pengetahuan tentang saving itu tahu dia sebenarnya si ownernya itu tahu gitu. Tapi ternyata malah dia pengen gitu nyobain kredit atau bahkan manajemennya jadi ya risiko tinggi ambil aja lah gitu, padahal dia tahu nih risikonya tinggi gitu. Nah, yang jadi pengaruh terbesar ya dan positif gitu ya, artinya kalau positif ini kan artinya sejalan ya. Jadi kalau misalnya ininya bagus, variabelnya satu bagus, variabel ininya juga ikut bagus. Kalau yang tadi terbalik nih negatif gitu kan. Nah, ternyata yang dihasilkan dari penelitian ini adalah ternyata variabel kepribadian Bu. Kepribadian si owner. Gitu. Karena kan tadi UMKM memang banyak didominasi oleh yang mikro ya.
mikro kali gitu ya, mikro. Jadi ya mungkin si ownernya itu masih in charge banget gitu, masih megang si UMKM-nya gitu. Jadi pasti dalam hal ini si owner mengambil kebijakan lah, mengambil keputusan harus ngambil ini atau enggak gitu. Nah, jadi ternyata kepribadian nih Bu, kepribadian yang punya pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan untuk dalam kasus ini adalah tadi ya finansial manajemen keuangan atau kepribadian ya. Kepribadian itu terhadap perilaku ya, perilaku gitu. Ini kepribadian yang kayak gimana nih? Dua kepribadian. Atau yang seperti apa nih kalau di sini nih? Nah, jadi kalau diambil bahasa mudahnya gitu ya, bahasa mudahnya. Jadi yang jadi indikatornya adalah yang pertama genetik, kemudian yang kedua adalah lingkungan. Faktor turunan dan faktor lingkungan. Iya, faktor keturunan dan juga faktor lingkungan. Ternyata yang paling banyak itu adalah di faktor lingkungan. Gitu. Jadi dari kepribadian ini karena tadi ya udah positif, kemudian ternyata lingkungan ini menjadi pengaruh memberikan kontribusi paling besar gitu dalam hal kepribadian seseorang. Lingkungan ya, membentuk dia. Jadi kalau pengaruh nggak? Kalau misalnya dia karena dia tinggal di tanah Sunda, nah misalnya begitu, ya kan lingkungannya kan mempengaruhi itu. Nah misalnya tanah Sunda bisa punya perilaku tertentu, misalnya dalam mengkonsumsi, dalam mengelola keuangan mungkin ya maksudnya ya. Nah atau misalnya kalau yang ini orang Kalimantan, misalnya itu lingkungan seperti apa tuh maksudnya di situ? Ya, nah ini belum mengarah sampai ke sana sih Bu, penelitian kita ya. Jadi kita hanya melihat bahwa faktor lingkungan ini hanya sifatnya itu yang general. Mungkin misalnya kita contohkan ya, misalkan ada suatu UMKM yang tinggal misalnya anggaplah dia itu di satu kawasan fashion misalnya gitu. Nah itu karena misalnya tetangganya kanan kirinya itu juga misalkan anggaplah tahu dapat informasi dia dapat dapat kredit di sana, kemudian dilihat juga tetangganya dari habis dapat kredit itu jadi beli motor tiba-tiba jadi beli ini. Nah lingkungan itu ternyata ya dalam penelitian ini gitu ya yang punya pengaruh menginfluence juga gitu, karena kan kalau indikatornya tadi secara ini kan ada credit management, ada saving, ada juga cash flow manajemen manajemen risikonya gitu ya. Itu ternyata indikator yang dilihat itu ada kaitannya dengan yang lingkungan. Jadi ketika dia lingkungannya mempengaruhi gitu ya ikutan yuk kita misalnya ngambil konsumtif misalnya, jadi konsumtif ya ikut gitu. Padahal misalkan tadi ternyata kan tadi literasinya tahu, dia sebenarnya kan pengetahuannya tahu, tapi karena lingkungan tadi yang mempengaruhi ternyata jadi ikutan gitu. Mumpung dapat duit nih gitu ya, dapat kucuran dana nih. Makanya sekarang kan yang lagi rame bahkan judi online. Nah itu juga termasuk tuh. Kan masuknya ke bukan ke investasi ya, tapi lebihnya ke konsumsi lah ya. Iya. Ini bisa juga. Dia udah melenceng dari ini awal ya, tujuan awal. Namanya itu kalau di perbankan istilahnya side streaming gitu kan. Side streaming. Jadi harusnya untuk modal kerja gitu ya, tapi kan ternyata dipakai untuk modal gaya gitu, bukan kerja gitu. Iya. Gitu. Ke situ kepribadian. Ternyata pengaruhnya ke situ. Maksudnya saya baru tahu bahwa ternyata di keuangan atau di akuntansi gitu ya tentang membahas sampai ke situnya gitu ya. Iya betul. Jadi kan ya tadi saya bilang, jadi ada akuntansi keperilakuan ternyata banyak irisannya gitu. Karena kan ya nggak bisa dipungkiri juga ya yang namanya keilmuan itu sekarang kan berkembang ya Bu ya, berkembang. Jadi akuntansi ya nanti akan mengakibatkan dia akan mengambil kemana. Nah itu ternyata dari psikologi ya, faktor psikologinya gitu. Menarik nih ya. Ternyata belajar perilaku konsumen, perilaku keuangan, perilaku apa? Gimana perilaku lainnya lagi ya? Perilaku berlalu lintas. Juga ya. Nonton ya, kemarin saya baru nonton podcast juga nih. Wah ternyata sekarang baru lagi macam-macam istilahnya. Oke. Berarti kalau begitu dari hasil ini, nah sekarang kan lagi gencar-gencarnya nih kan bahwa wah kita nih sekarang menteri yang baru ya harus berdampak tuh ya. Mungkin kayaknya pasti saya yakin lah ya Bapak
waktu melakukan penelitian juga pasti sudah ada ini penelitian ini harus menghasilkan sesuatu bermanfaat untuk sesuatu gitu kan. Kira-kira apa tuh Pak? Ya betul. Jadi kalau dari penelitian kita ya, kita harapkan sih sebenarnya ya nanti ada kolaborasi sebenarnya, ada kolaborasi berbagai macam pihak. Kalau bahasanya tadi pentahelix ya, jadi macam-macam, bisa jadi dari pemerintah, kemudian ada swasta pihak dan lain sebagainya. Kalau saya lihat tadi memang kita pingin dibuat ada semacam, mungkin kalau tadi ngomonginnya lingkungan, berarti kan bisa jadi ini lingkungannya yang kurang tepat nih, atau dibentuk saja gitu ya dari pemerintah, kemudian dari daerah, pihak swasta, pihak akademisi gitu ya, kita yuk bikin gitu satu ekosistem atau satu komunitas yang memang mendukung terhadap terhadap pengelolaan keuangan yang lebih baik gitu. Karena kan kalau lihat, kalau selama ini sudah digembor-gemborkan atau sudah banyak penelitian atau pelatihan terhadap literasi, literasinya nih, pengetahuannya udah banyak, tapi ternyata nggak memberikan dampak yang cepat gitu atau yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Tapi ternyata kalau dari penelitian kita ya, penelitian kami ini lingkungan yang membentuk. Jadi apakah nanti dibikin jadi satu paguyuban atau mungkin juga sekarang ini lagi rame koperasi ya, koperasi misalnya koperasi Merah Putih yang khusus nanti menangani, dan juga ada pelatihan bagaimana mengelola keuangan yang baik. Jadi lingkungannya tuh dibikin jadi positif. Kalau misalnya dia tadi gitu ya udah biasa ada judi online ya terus-terusan jadi judi online. Tapi kalau lingkungannya dibentuk, bahkan dia kan sanksi sosial katanya ya, itu lebih kuat gitu dibandingkan dengan sanksi pidana. Ya at least kalau udah ada tadi paguyuban atau bahasa kalian sekarang komunitas gitu. Seenggaknya at least ngobrolnya, kalau misalnya tadi pengusaha fashion yang ngomongin fashion gitu ya, perkembangan fashion sekarang kayak apa, bahan yang lagi lagi tren apa mungkin gitu ya. Jadi lebih ke bisnisnya. Gitu ya. Oke. Berarti tadi harus ada kolaborasi. Ya, kita harapkan nih, mungkin kita mention juga ya, apa tuh, dinas perindak mungkin atau apa lagi ya, itu ya, dinas di pemerintah, UMKM, dinas koperasi mungkin ya gitu ya. Nanti bisa bergabung bikin suatu produk yang misalnya kayak produk kredit gitu ya, mungkin yang tambah bunga gitu, terus kemudian juga nggak hanya dikasih pinjaman tapi juga didampingi misalnya gitu, dan dibikinnya di komunitas. Jadi mereka tuh saling menjaga, saling mengingatkan gitu, pada akhirnya ya nantinya supaya UMKM-nya ini jadi lebih sehat gitu. Keren nih, kolaborasi pentahelix, gitu ya. Jadi supaya jadi benar-benar implementasinya jelas ya, langsung dampaknya terasa. Bahkan nih kalau saya lihat di Aset Cita kemarin ya, berarti penelitiannya bisa mendukung memperkuat SDM kali ya. SDM supaya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Lebih baik ya, tidak tergerus ya ke yang lain-lainnya gitu ya. Gitu, oke. Nah, kan kalau di penelitian di hibah itu kan ada yang namanya luaran ya. Nah, mereka suka minta ya, ini saya udah kasih, hibahnya dapat berapa nih? Sekitar lah. Lumayan ya. Tapi kan memang buat penelitian ya. Gitu. Apa tuh luarannya kira-kira apa ya? Ya, luarannya kita ada publikasi ya, publikasi di jurnal akreditasi Sinta 2. Udah publish ya? Sedang proses. Sedang proses ya. Oke. Nanti bisa dilihat ya kawan Inaba. Nanti mungkin bisa ini nanti ya ada visitasi ya untuk dosen, mahasiswa. Nah ya, silakan. Mungkin yang terkait dengan keuangan ya, dengan keuangan ya, betul, dan keuangan, bahkan ada unsur psikologinya ya di sini. Jadi dari prodi psikologi juga nanti bisa. Jadi kawan Inaba ya tidak khusus harus akuntansi ya, nggak harus itu. Oke, mungkin ada yang mau sampaikan lagi nih kira-kira dari hasil penelitian ya. Ini masuknya skemanya penelitian pemula loh ya. Pemula aja udah keren loh gitu. Amin, ya. Masuk lagi semester ini, tahun ini juga mencoba ikut lagi dengan variabel yang mungkin dikembangkan dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan nanti ada penelitian selanjutnya yang tadi Ibu mention juga masalah genetik misalnya. Bisa jadi nanti
kalau orang Sunda, orang Jawa, orang Kalimantan, orang Bali, gimana dalam pengelolaan manajemen Nah, keuangan? itu. Siapa tahu berbeda. Nah, itu kan Betul. nanti bisa dikembangkan. Oke. Gitu Sip mungkin. lah, menarik nih ya. Terima kasih loh Pak Ridwan ya udah Sama-sama, sharing Bu di Ida. sini mengenai hasil penelitiannya ya. Saya yakin ini akan memberikan dampak lebih luas lagi ya para penonton. Siapa namanya kawan Inaba Kawan ya. Inaba, ya. Kawan Inaba setelah nonton podcast ini mungkin dapat pencerahan khususnya misalnya mahasiswa-mahasiswa yang mau ambil tema-tema skripsi, disertasi atau apapun juga mungkin wah ini kayaknya menarik gitu ya. Oke, kalau demikian terima kasih Pak Ridwan atas Sama, kehadirannya. Bu Ida. Terima kasih kawan Inaba, silahkan menonton podcast ini yang mudah-mudahan selalu memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.